Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Soleh Hudin. Oke guys, ada berita berita terbaru. Untuk kalian semua yang belum subscribe, like dan komen channelnya Soleh Hudin, tolong ya di subscribe, like karo komen. Iya bosku. Wis aja kalian bacot ya. Kita simak videonya supaya tidak gagal paham. Apakah kalian semua percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Menurut saya ya kan. Sing mandan orang ngerti politik guys. Menurut saya itu ijazah Insinyur Joko Widodo itu asli. Bila mana dulu ya dikatakan dirinya mendaftarkan ke KPU, otomatis sudah dicek ya apakah benar itu ijazah asli atau tidak. Harusnya dari situlah. Kenapa muncul sekarang guys? Lah nyok puyeng. Netizen mengatakan bahwa ya, yang tidak suka dengan Insinyur Joko Widodo, dengan wapres kita, pasti selalunya akan memberontak dan melecehkan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalian maunya gimana? Udah jelas-jelas oleh tim YouTuber Nusantara ya. Tim YouTuber Nusantara itu banyak, bukan 1-2 orang. Sudah jelas-jelas bahwa dalang-dalangnya itu sudah tahu. Tapi dirinya tidak membuka dengan di media. Ditakutkan gagal paham masyarakat guys. Mbok ora paham kowe kabehane. Jadi kasus ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah clear. Sekarang ya tinggal giliran Rismon ya kan. Sedang dicari-cari oleh Polda Metro Jaya untuk menjelaskan keterangan secara detail. Katanya sudah mau minta maaf di awak media dengan Bapak Wapres kemarin ya. Baru-baru kali ini itu minta maaf. Dulu Bapak Rismon tidak mau. Dirinya selalu menghujat Dr. Tifa, Roy Panci. Roy Panci balik namaning pancimu istana negara aja digawa balik karena godhong muntul ya Pak. Alah, apa orang deh panci yang ngeridit mung tukang pridit. Panci toranci. Roy Suryo itu selalunya menghujat Bapak Insinyur Joko Widodo. Apakah Bapak Insinyur Joko Widodo marah? Apakah wakil presiden kita marah? Apa pemerintah kita marah? Tidak guys, tidak. Dirinya Bapak Insinyur Joko Widodo tenang dan loh jinawi guys. Yang dihujat nyantai, yang menghujat kepanasan kayak iwak peyek. Pelemahan KPK ini, Kri. Iya. Berarti PDIP dalam hal ini yang paling berkepentingan, Kri. Kayaknya sih gitu. Karena banyak kadernya yang terjerat KPK. Logikanya begitu loh. Makanya mereka ngotot untuk mengesahkan RUU revisi Undang-Undang KPK. Ini PDIP. Kalau sudah seperti ini, masih bicara rakyat. Masih berbicara untuk negara. Masih bicara untuk bangsa. Masih. Kalau sudah seperti ini, Belgedes. Ingat ya, 2029 ya, ini partai-partai yang di DPR RI tabiat dan kelakuannya seperti ini. Nggak ada yang memikirkan kalian. Yang ada memikirkan dan menyelamatkan mereka sendiri, keluarga, kelompok, dan partainya. Itu yang terjadi. Masih mau dipilih? Enggak, akhirnya. Terus siapa kira-kira nanti 2029 partai yang mau dipilih? Ya terserah. Nanti aku dikira kampanye. Kok banyak orang ngomong PSI, Kri? Lo sendiri ya, yang ngomong bukan gua ya. Gua nggak mengarahkan loh. Terserah.
Kalau itu kemudian yang kalian yakini, cerdas Agri cara kampanyenya. Enggak lah, ngapain gua kampanye? Dibayar enggak kampanye. Nih, makin jelas kan? Masih nuduh Pak Jokowi. Otak kalian tuh di mana? Otak kalian itu yang dibungkus rapi dengan rambut, ya, dengan muka yang sempurna, ada mata, mulut, hidung, telinga. Dalamnya itu apa? Kalau dalamnya otak, bisa untuk berpikir realistis, bisa untuk bernalar. Tapi kalau dalamnya ternyata tai, even bentuk mukanya ganteng, cakep, ya tetap aja yang keluar tai. Ide-ide tai, pemikiran-pemikiran tai. Kebayangkan kalau sudah seperti ini kondisinya? Ini yang terjadi di DPR RI kita kemarin kala itu, yang ngotot terus melakukan revisi Undang-Undang KPK. Sekarang mau mengelak. Masih kurang bukti. Nih. KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Ini kalau isi kepalanya otak, mudah-mudahan gampang dan bisa banget menerima serta mencernak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kala itu, ketika masih menjabat dan masih hiruk-pikuk tentang revisi Undang-Undang KPK yang terus-menerus memojokkan Presiden. Tapi, ya mohon maaf bagi Anda yang isi otak kalian itu adalah tai, isi kepala kalian itu tai, ya saya tidak berharap apapun dari Anda. Ya, gampang ciri-cirinya. Kalau sampai dengan hari ini masih terus revisi Undang-Undang KPK menyalahkan Pak Jokowi, diduga isi otak kepala kalian adalah tai. Udah nggak ada perumpamaan lain yang pantas untuk menjadikan ini terang benderang. Ya, rakyat, masyarakat Indonesia harus paham betul masalah ini. Jangan gampang dihasut dan jangan gampang diprovokasi terus-menerus. Ingat ya, hati-hati legislatif. Saya ingatkan peristiwa Agustus kemarin yang nyaris seperti itu. Hati-hati. Hati-hati legislatif. DPR hati-hati. Hati-hati kerja yang benar. Kerja benar saja gaji kalian sudah gede kok. Tunjangan kalian sudah gede kok. Hati-hati. Buat apa sih di dunia ini dimakan juga nggak habis-habis? Buat apa? Pengen terus-terusan ngeruk uang negara dengan berbagai macam cara. Kan kita ngeri kalau sampai negara kita seperti Nepal kemarin peristiwa itu. Jangan sampai terjadi itu. Kalian kadang-kadang sudah lupa kalau sudah ada di gedung DPR RI. Kalian lupa kalau sudah ketemu rekan kalian masing-masing.
Kalian lupa apa yang terjadi di masyarakat bawah pada umumnya. Kalian seenak-enak sendiri. Awas DPR RI. DPR RI, awas, kalian harus berhati-hati, bekerja dengan benar dan baik. Siapa, Gri, yang lu maksud? Fraksi apa, Gri? Kalau ini petuah baik untuk semuanya, termasuk untuk diri saya sendiri. Karena apa yang terjadi setelah sekarang seperti ini, lagi-lagi salah Jokowi. Tidak hanya tadi yang kita sudah sampaikan, termasuk maki. Siapa, Gri? Maki-maki. Coba kita lihat maki. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata diubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Mohon kepada koordinator maki-maki. Jangan Anda berstatement dan berkomentar sembarangan. Rakyat juga tahu maki-maki. Rakyat juga tahu apa yang kalian lakukan maki-maki. Hah? Min. Lu ikut-ikutan nyalin Pak Jokowi, Min. Bukankah lu sering nongkrong di legislatif sana, Min? Di Senayan, Min? Artinya pada saat proses itu tahu persis, Min. Min itu Bonyamin. Terus sekarang gua panggilnya Man. Bonyamin Saiman kan? Man! Oh, panggilan belakangnya nggak ada yang mantap gitu, Kri. Mantap itu. Man. Angon kebo ya, Man, yo. Oh, alaman, Man. Kenapa kamu ikut-ikutan menyalahkan Pak Jokowi? Kamu berafiliasi dengan salah satu partai. Jangan dibongkar, Gri. Nanti rakyat tahu, Gri. Ada titipan, Man. Oh, alah, Man. Yang objektif lah, Man. Jangan ikut-ikutan menyalahkan Pak Jokowi. Lo kok nggak beda kayak saya Didu ya? Man? Kan? Apa-apa salah Jokowi kan? Benar bahwa itu terjadi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi fakta-fakta yang tadi di depan udah disampaikan. Seperti itu kondisinya. Udah disampaikan oleh Emil Salim, udah disampaikan oleh Prof. Mahfud. Pak Jokowi sendiri menyatakan ada 4 poin setidaknya yang Pak Jokowi nggak setuju. Masa kamu nggak ngerti? Nggak ngerti kayak begini kok. Jadi koordinator maki loh. Mendingan koordinator maki-maki aja. Membuktikan Pak Jokowi nggak setuju, nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan pun kalian masih menyalahkan. Luar biasa kan? Kenapa kalian sedikit pun nggak pernah menyalahkan DPR? Luar biasa, Ki. Kok maki sih? Man. Sebenarnya siapa si Kri? Bisa Min, bisa Man. Kalau Min itu Bonyamin, kalau Man itu Saiman. Oh, alah, Man. Yuk ke pasar Abdul Wedus ya, Man. Jualan wedus ya, Man, yuk. Sama saya, yuk. Apa jadi belantik sapi gitu, Man? Yuk, Man. Alah, Man. Meriang ya kamu ya? Kalau nggak ikut-ikutan nyalain Jokowi ya? Kamu jadi kejang-kejang. Apanya yang kejang-kejang? Udah. Nih, yang luar biasa lagi adalah biangnya ini nih. Nih, lihat biangnya nih. Bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. Di dalam pemberantasan korupsi, misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. PD Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. Tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari
jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Agung, itu tetap digunakan sebagai check and balance. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. Omong kosong. Tong kosong bunyi nyaringnya. Ini omong kosong, retorika, ngomongnya apa, faktanya apa. Udah dari dulu, apalagi pada saat kemarin menjadi tersangka KPK. Apa yang dia omongin nggak sesuai dengan fakta. Faktanya sidang memvonis dia bersalah dan divonis. Untung aja dibebaskan sama Pak Prabowo. Kalau enggak, lu nggak bisa ngomong hari ini, lu Tok. Tok, baca koran dong, Tok. Gri, masa lu suruh gua baca koran, orang gua jadi aktornya? Itu imajinasi gue. Ya lu aja lu, Kri. Masa sekelas Hasso suruh baca koran, lu, Kri. Yang bener aja lu, Kri. Oh, gua ada di dalamnya. Apa yang disampaikan itu adalah 180 derajat kebalikannya. Ini adalah dewa framing. Luar biasa kalau dia membuat framing. Ada video panjang yang framingnya luar biasa, fitnahnya luar biasa, tentang revisi Undang-Undang KPK ke Pak Jokowi. Wah, nyusun ceritanya bagus banget. Tapi saya nggak usah tayangkan karena panjang banget dan itu 100% framing, 100% karangan, 100% nggak ada faktanya. Karena apa yang terjadi dan yang kita jalani serta kita saksikan dari dulu sampai hari ini selalu 180 derajat kebalikannya dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan. Masih percaya? Oh iya ya, Kri ya. Kalau masih percaya, kenapa, Kri? Pilih nanti di 2009. Kalau udah nggak percaya, Kri, ya udah simpel aja, nggak usah pilih. Jadi rakyat mempunyai otoritas tertinggi sistem perpolitikan di Indonesia ini. Apa itu? Tidak memilih mereka nanti di 2029. Nah, itu simpel dan itu nyata adanya. Jadi nggak usah repot-repot. Kita nggak usah pilih. Makanya karena sekarang ribut-ribut Undang-Undang KPK yang baru dan karena memang dari awal Pak Jokowi nggak setuju sampai nggak tanda tangan, saking nggak tuh setujunya, tapi tetap juga dijalankan. Ketika ditanyain wartawan, Pak Jokowi tetap hari ini setuju dikembalikan undang-undang yang lama. Cekidot. Itu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Tuh, inisiatif DPR. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. 4 poin pun karena terpaksa, itu pun juga masih nggak setuju. Tidak berhenti sampai di situ. Pak Jokowi juga nggak mau tanda tangan. Tapi kan tetap jalan. Karena aturannya memang walaupun Presiden tidak tanda tangan, 30 hari tetap sah dan berlaku. Luar biasa kan? Luar biasa. Seperti ini, nanti 2029 masih mau memilih legislatif yang kemarin kita pilih? Masih. Itu adalah wakil-wakil kalian yang ada di Senayan, perilakunya seperti itu. Tabiatnya seperti itu. Pola tingkahnya seperti itu. Waktu itu hanya 2 fraksi yang nggak setuju revisi Undang-Undang KPK. Partai apa, Gri? Nggak usah saya sebutkan. Tapi yang jelas bukan PDIP. Nah, karena inilah kemudian Pak Prabowo begitu mendapatkan informasi dari Abraham Samad kemarin, sedang mikirin bagaimana KPK menjadi kuat kembali seperti dulu. Makanya Pak Jokowi setuju dikembalikan ke undang-undang lama. Supaya ya KPK super body. Benar-benar penegakan hukumnya, pemberantasan korupsinya maksimal. Dan nanti kalau sudah maksimal, kan kelihatan partai mana yang paling banyak ditangkap. Aduh, ujungnya ke sana gitu loh. Makanya mereka mengamankan diri dan anggota partainya dengan cara menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Dan itu semua sekarang menjadi mandul, tidak berfungsi. Makanya sekarang kan penanganan korupsi banyak yang dilakukan atau terjadi, apalagi korupsi-korupsi besar di kejaksaan. Bravo kejaksaan, salut Kejagung, luar biasa. Teruskan, udah ditinggal aja.
Sikat semuanya para politisi yang kemarin bikin pelemahan undang-undang KPK. Bravo Pak Prabowo. Pak Prabowo komitmennya tinggi melawan para koruptor ini, Pak. Teruslah bekerja, kami mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kira lu kampanye melulu nih. Enggak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara.